Selamat malam, sahabat setia Guntur Seto. Ketemu kembali dengan saya dalam luncuran video entah yang sudah keberapa kali. Saya tidak bisa mengingatnya satu persatu. Salam bawah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang setia, pada kesempatan luncuran video kali ini, saya juga masih setia membicarakan tema-tema dalam kaitan alam pikiran bawah sadar. Khusus pada malam hari ini, saya mau mengangkat tema apa yang disebut dengan self-talk. Self itu artinya diri, talk itu artinya obrolan atau pembicaraan. Ini satu istilah yang dikaitkan ke dalam proses yang sering terjadi di dalam diri manusia. Self-talk itu begitu. Ya, saya masih kerepotan mencarikan padanan kata ini. Self-talk ini sebenarnya kalau Indonesianya apa gitulah. Saya hanya bisa kasih contoh, kasih gambaran. Self-talk itu semacam, kalau orang Jawa bilang, rasan-rasan batin atau dialog batin persisnya. Misalnya ketika kita sedang menggagas sesuatu dalam diri kita, selalu aja ada dialog di dalamnya. Ya, negatif positif, tawar menawar, iya apa enggak, itu namanya disebut dengan self talk. Itu satu contoh misalnya begitu. Ketika kita menggagas sesuatu atau ketika kita sedang mikir-mikir apa kayak itu tentang sesuatu, kemudian barangkali kita sedang berangan-angan tentang sesuatu, apapun itu. Ya, manusia hidup kan tidak pernah lepas dari peristiwa yang begitu itu dalam dirinya. Berproses terus, dia berdialog terus. Kemudian ketika kita sedang berkeinginan tentang sesuatu, pengen itu, pengen ini, terus gimana dong caranya, dan terus gimana mendapatkannya, dari mana duitnya dan lain sebagainya itu juga disebut sebagai self talk. Kemudian ketika kita dalam diri kita mikir-mikir, berharap tentang sesuatu, ada harapan-harapan yang dirangkai dalam pikiran, itu juga masuk dalam kategori self talk. Atau barangkali kita merencanakan sesuatu, masih dalam angan-angan, direncanakan ini gimana, kemudian kelanjutannya gimana, nanti kalau kayak gini gimana, atau persisnya ini semua proses batin yang manusia tidak lepas. Selalu saja ada proses batiniah, proses bercakap-cakap di dalam dirinya. Kita teranugerahi dengan hal-hal seperti itu, karena dia di dalam. Biasanya yang namanya self talk itu, walaupun talk itu dari kata-kata talking artinya bicara, self talk itu kan adanya di dalam. Kita tidak perlu harus mengeluarkan kata-kata, tapi dalam kesendirian kita, dalam tenangnya kita di satu tempat, kita ngobrol-ngobrol, kita ngerencanain sesuatu, kita mikir sesuatu, kita merencanakan sesuatu, kita ingin sesuatu, kita mengharapkan sesuatu. Semua itu masuk dalam kategori self talk. Misalnya lebih lanjut, kalau kita bicara self talk ini, mikir-mikir mau katakanlah membeli sesuatu yang kita suka, terus ada proses self talk di dalam diri kita itu, lah iya, barang itu sih sebenarnya saya kepingin, tapi kalau melihat kondisi hari ini gimana ya, saya tidak begitu punya cukup uang untuk membelinya, tapi kok rasanya ingin sekali. Kalau nanti mau kredit, kemudian gimana bayarnya ya?
dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu kan sering terjadi di dalam diri kita ini. Sadar nggak sadar itu terjadi. Ya. Nah, misalnya self talk itu bisa dalam bentuk saya sih berencana mau buka usaha, dan itu investasinya gede besar. Tapi gimana ya kalau seandainya nanti usaha itu ternyata setelah dibiayai dengan mahal itu ternyata kemudian nggak maju pula, sementara uang sudah terserap habis untuk membiayai persiapannya. Ini juga masuk dalam kategori self talk ya. Nah, kemudian beberapa hal lagi, misalnya Anda kepikiran kayaknya mobil seri terbaru itu keren, ingin rasanya kalau saya punya mobil itu, rasanya indah sekali kalau bisa jalan-jalan duduk di dalam mobil itu dengan nasi yang dingin, kemudian diiringi oleh musik mengalun, jalan di pedesaan, kemudian rasanya wow, luar biasa. Tapi gimana ya caranya kalau dengan kondisi hari ini? Tidak mungkin lah rasanya bisa membeli mobil semewah itu. Ini juga masuk dalam kategori self talk, teman-teman Guntur Seto. Mungkin beberapa lagi saya ingin memberi gambaran agar lebih lengkap pengertian self talk ini. Wong ini wilayah batin-batin, wilayah ngerasa-ngerasa, wilayah yang suka nggak suka dia hadir saja dalam diri kita seperti itu. Kalau yang namanya self talk itu begitu. Misalnya satu ketika Anda pernah berpikir kayaknya kalau dagang di masa Covid gini ini boleh juga lah dimulai, karena udah nggak kerja di kantor lagi, kemudian dengan uang yang sedikit sisa ini, kalau dagang barangkali ini cocok, karena ini bisa ya nggak keluar, bisa ditungguin di rumah. Artinya kita nggak takut kalau kita misalnya terinfeksi virus corona misalnya. Tapi gimana pula ya seandainya uang yang sedikit ini dibuat dagang, nah kemudian udah begitu nggak laku pula dagangannya, maka semua uang akan habis. Terus gimana ya caranya melanjutkan kehidupan berikutnya? Nah, di sini juga masuk dalam kategori self talk. Intinya self itu adalah diri, talk itu artinya obrolan di dalam diri kita. Ya, kenapa saya mengangkat tema self talk? Karena biasanya tema-tema self talk ini bisa mengenerate atau mendongkrak proses energi dalam tubuh kita, dan juga bisa mewarnai emosi yang di dalam bahasa Inggris disebut emotion. Emotion itu yang dalam bahasa Inggris itu sebenarnya gabungan dari dua kata. Ya, emotion itu artinya energy in motion, gitu loh. Motion artinya gerak, energi yang kemudian bisa menghasilkan daya gerak. Itulah yang disebut dengan self talk kurang lebih. Karena biasanya warna-warna yang terjadi dalam proses self talk ini akan memberi perubahan-perubahan pada cara pikir. Bisa negatif, bisa positif self talk ini. Ya, kalau kebetulan self talknya ini bernada negatif, maka dia akan memberi semacam emosi negatif, emosi yang energi yang kemudian juga negatif dan lain-lain. Jadi saya pikir kenapa saya angkat tema ini? Saya angkat karena memang ini penting. Kenapa penting? Karena ada kaitan dengan mekanisme cara bawah sadar kita menangkap emosi itu. Jadi gamblangnya
Setiap yang kita pikirkan, apakah dalam bentuk obrolan batin, self-talk, apakah dalam bentuk keinginan, itu kan sebenarnya sesuatu yang dipancarkan di layar mental. Ya, layar mental kita kemudian memancar ibarat sebuah movie. Ya, seperti film, maka dia terpancar di layar mental itu. Dan ketika di layar mental itu terpancar dengan jelas, maka kemudian peristiwa di bawah sadar kita itu menangkap. Kan saya sering mensetarakan bawah sadar itu kayak jabang bayi. Ya, dia adalah pengamat, the watcher. Ya, the watcher, dia pengamat. Tugas dia hanya mengamati sampai amatan dia jelas. Bagaimana dia mengamati? Dia mengamati layar pikiran. Dia mengamati layar mental yang terkembang. Isinya apa di sana? Anda bisa bayangkan, kalau yang terkembang di layar pikiran dan layar mental itu semua bernada negatif, maka pembacaan bawah sadar kita itu, pembacaan sang jabang bayi kita itu, ya, atau pembacaan daripada sang watcher itu artinya pengamat. Ya, pembacaannya kemudian serba negatif. Nah, kalau sudah serba negatif, maka dia menganggapnya fakta. Kenapa fakta? Karena dia nggak bisa bedakan antara positif dan negatif, itu nggak bisa dia bedakan. Pokoknya kalau jelas gambarannya, maka dia tangkap sebagai fakta. Entah itu negatif, entah itu positif, dianggapnya sebagai fakta. Kedua-duanya akan dia jalankan dalam peristiwa kehidupan kita ini. Lagi-lagi saya ingin mengatakan manusia itu ya uniknya di situ. Dia sebuah mesin ini, manusia ini, dan di dalamnya itu ada part-part, ada bagian-bagian yang dia punya fungsi-fungsi. Sayangnya kalau kita nggak memahami ini, kita bisa banyak kecolongan. Ya, jadi bawah sadar itu dia punya ciri-ciri, punya karakteristik yang kita perlu paham. Ya. Dia punya watak. Yang disebut dengan jabang bayi itu punya watak, punya karakter. Kalau kita nggak memahami karakter dan wataknya, kita bisa salah menginput, kemudian banyak hal yang tidak bisa kita harapkan terjadi di kehidupan ini sebagaimana yang kita mau. Ya, Anda percaya atau tidak nggak jadi masalah, tapi bekerjanya seperti itu. Bagi yang percaya bagus, bagi yang tidak percaya, it's okay, no problem. Tidak mengubah dia. Ya, jadi kan bagusnya percaya, bagusnya memahami, gitu ya. Yuk, sekarang kita melihat watak dasar atau karakteristik dasar daripada alam bawah sadar ini apa sih sebenarnya, ya? Oke. Sejauh yang saya ketahui, ya, sejauh yang saya pahami, tentunya lewat sumber-sumber dan orang-orang yang punya kaliber terpercaya dalam hal ini, pikiran bawah sadar itu tidak mengenal kata kemarin, tidak mengenal kata yang akan datang. Maka watak dasar dia adalah watak yang sekarang ini, saat ini, momen ini. Hanya ini yang dianggapnya fakta. Hanya ini yang kemudian dia pahami sebagai fakta yang harus dijalankan. Ya. Jadi dia tidak mengenal. Misalnya Anda mengatakan saya akan menikah bulan depan. Akan menikah itu kan sebenarnya belum menikah. Maka dia baca sebagai ya kita nggak bakal menikah. Nah, karena peristiwa akan itu belum terjadi. Sementara watak dan karakter bawah sadar itu dia butuh konkret. Kalau Anda mengatakan saya akan pergi berlibur,
Anda nggak bakalan pernah berlibur. Karena apa? Karena sang eksekutor, ya, sang pengamat di bawah tidak mengenal kata akan. Maka bagaimana caranya agar dia membaca fakta hari ini? Misalnya, usaha saya tentu akan sukses tahun depan. Akan sukses itu artinya ya belum sukses. Maka apa yang dibacanya? Ya Anda belum sukses, Anda nggak akan sukses. Kalau gitu kemudian bagaimana ceritanya dong? Kalau kita ingin memberitahu bahwa sadar atas fakta hari ini yang harus dia jalankan, bagaimana ceritanya? Masa ngomong akan suksesnya nggak boleh, akan berlibur saja nggak boleh, akan menikah tidak boleh. Kita harus menciptakan satu ruang mental yang hari ini fakta, yang hari ini establish nyata. Kendati pun itu prosesnya semacam manipulasi. Kita tokohin dia, kita manipulasi dia. Misalnya begini, bisnisku sukses, maju, dan berhasil. Itu lebih baik dikatakan begitu daripada mengatakan bisnisku akan maju, akan sukses, akan berhasil. Kliknya sedikit saja. Dengan mengatakan bisnisku sukses, maju, dan berhasil, ditangkap oleh bawah sadar sebagai peristiwa, sebagai kondisi yang dia harus pastikan seperti yang dia lihat di layar mental kita. Ya? Aku akan segera menikah. Ingat, kata-kata akan itu belum terjadi. Dia membacanya nggak terjadi. Terus gimana dong? Kalau emang kita harus menegaskan kepada bawah sadar bahwasanya kita mau menikah. Lebih bagus kita kondisikan hari ini sebagai fakta, sebagai keadaan yang benar-benar sudah terjadi, establish, fakta betul, faktual. Dengan mengubah perkawinanku atau pernikahanku berjalan bahagia, sukses, dan gemilang. Niscaya dia tangkap itu, bahasa itu. Kira-kira seperti itu mekanisme bawah sadar itu. Ini kaitannya dengan self-talk besar sekali. Dalam keseharian kita akan melakukan ratusan bahkan ribuan kali self-talk. Pastikan bahwa self-talk kita itu self-talk yang positif, ya. Karena ketika kita melakukan proses self-talking itu sama dengan kita sedang memancarkan gambaran-gambaran di layar pikiran kita, di layar mental kita. Sang watcher ini terus mengamati dia. Apa ini? Ada gambaran apa ini? Dia menunggu perintah. Dia menunggu perintah. Perintah tuannya. Tuannya itu siapa? Tuannya itu kita. Kita yang sedang berself-talking ini adalah Tuan. Maka dia kira-kira persisnya begini. Tuan katakan apa yang Tuan mau, saya akan jalankan. Dalam bahasa Inggris sering dikatakan, you say whatever you want, Master. I am at your disposal. I will make it happen. Saya tegaskan ya. Say whatever you want, Master. I am at your disposal. Saya siap. And I will make it happen. Saya akan mewujudkannya. Ajaib. Jadi suka tidak suka begitulah situasinya. Begitulah modelnya. So teman-teman, agar video ini terkesan padat, saya pikir pesan video ini yang berjudul self-talk atau self-talking ini cukup, ya. Saya ulas sedikit lagi saja, saya ulang, saya ikat agar ini menjadi satu kesan kuat. Self-talking itu adalah proses ngobrol diri kita di dalam ini yang kebanyakan sering negatif, sering sanksi, sering tidak percaya, sering khawatir.
Sanksi, takut, tidak percaya, khawatir, itu semua negatif. Hati-hati dengan peristiwa bawah sadar kita yang melihat, yang menonton. Sang watcher, sang pengamat, sang eksekutor, sang pelaksana, dan sang jabang bayi yang tidak punya nalar berdebat dengan kita. Apapun akan dilaksanakan. So pastikan self-talking kita itu atau obrolan batin kita itu obrolan yang positif. Kendati pun Anda kendati pun Anda harus membanding kondisi Anda hari ini, tapi jangan libatkan peristiwa hari ini kondisinya seperti apa. Karena dia sang bawah sadar itu, dia sang eksekutor itu, dia sang watcher itu, dia sang jabang bayi itu, ketika dia mau mewujudkan sesuatu, dia nggak pernah tanya sama kita bagaimana caranya. Dia tahu caranya. Karena apa? Karena dia adalah sebentuk entitas yang Tuhan letakkan di sini. So, bagaimana cara dia mengerjakan itu? Bagaimana cara dia mewujudkan itu? Bagaimana cara dia make it happen itu? It's not our business. Tugas kita memastikan bahwa layar pikiran kita, perintah kita terbaca secara positif oleh dia. Nggak urusan kita bagaimana cara dia mewujudkan itu. Kalau kita pikirkan pun, akal kita nggak cukup. Karena dia entitas yang Tuhan kirim di dalam tubuh kita ini sebagai wakil Tuhan yang maha besar itu untuk mewakili sebuah mekanisme kecil dalam mesin tubuh ini. Pastikan positif, maka itu akan terjadi positif. Ubah self-talk negatif ke arah self-talking yang positif, maka hasilnya akan positif. Saya pikir itu pesan video ini. Dan jangan lupa pahami benar karakteristik dan watak dan bahasa alam bawah sadar kita. Ya, dia tidak mengenal masa lalu, dia nggak mengenal masa depan, yang dia kenal hanya hari ini. Jangan pernah katakan tidak. Jangan pernah katakan akan. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak kuat, saya tidak kaya. Jangan pernah katakan tidak, dan jangan pernah katakan akan. Kira-kira kalau dalam istilah Inggris sering dibilang kalimatnya harus simple present, bukan simple past, bukan simple future, tapi harus simple present. Ya. Dan sedikit pakai gaya manipulasi. Manipulasi ini kayak menokohin atau memanipulasi karena watak dia begitu, jangan kasih input begini. Jadi input apa yang dia bisa pahami itu yang kita beri. Kendati pun itu harus manipulasi. Ya, teman-teman, saya pikir video ini sampai di sini, pesannya sudah cukup. Tidak berpanjang kata. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.